Yo, what's up semuanya? Kembali lagi di channel QWERTY Komputer. Kali ini gue akan mereview keyboard dari SteelSeries, yaitu SteelSeries Apex Pro seperti yang teman-teman lihat di sini. Dan keyboard ini per hari ini gue cek di marketplace ada di harga 3.200-an. Nah, apakah keyboard ini worth it di harga itu? Tonton terus videonya, gue akan coba bahas lebih dalam. Jangan di skip dulu. Namun sebelum kita mulai, kita intro dulu. Oke, gue sebenarnya bukan orang yang begitu paham atau begitu ahli di bidang keyboard ya, tapi gue akan coba memberikan beberapa poin-poin penting baik plusnya maupun minusnya mengenai SteelSeries Apex Pro. Dan keyboard ini sebenarnya udah dirilis 1 tahun yang lalu, oleh karena itu udah begitu banyak juga channel-channel yang lain mereview sebelum channel ini. Jadi kali ini gue akan lebih fokus kepada apa yang membuat keyboard ini begitu mahal, apa yang menjadi kelebihan dari keyboard ini, dan apakah keyboard ini worth it di harga segitu. Oke, kita mulai aja. Kita bahas terlebih dahulu kelebihan dari keyboard ini. Dan hal pertama yang ingin gue bahas adalah switch-nya. Apex Pro menggunakan OmniPoint Switch, begitu kira-kira yang diberi nama oleh SteelSeries-nya. Dan OmniPoint Switch ini basically adalah switch analog, karena bisa mengukur besaran tekanan yang diberikan lewat medan magnet pada sistem Hall effect-nya. Switch ini juga bisa dibilang switch linear karena nggak ada feedback saat ditekan, sehingga suaranya juga sangat silent, kemudian feel-nya juga sangat smooth. OmniPoint Switch juga memiliki kelebihan di mana actuation point-nya bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita, mulai dari angka 0,4 mm sampai ke 3,6 mm. Dan buat teman-teman yang biasanya ingin actuation point yang agak berat saat bermain game atau ringan saat bermain game, jadi tidak perlu lagi untuk gonta-ganti keyboard. Lewat SteelSeries Apex Pro, teman-teman bisa mengatur actuation point yang teman-teman inginkan saat digunakan. Jadi kalau untuk mengetik mungkin teman-teman butuh actuation point yang agak lebih jauh, jadi teman-teman bisa setting lewat profilnya. Kemudian ingin bermain game dengan actuation point yang agak lebih dekat, teman-teman juga bisa menyeting sesuai profilnya. Akan tetapi actuation point atau Omni Switch-nya ini hanya terdapat pada 61 tombol aja, sedangkan sisanya menggunakan silent rate dari SteelSeries. Nah, kalau teman-teman lihat pada websitenya sendiri, di situ ada marketing campaign dari SteelSeries-nya tertulis 8 kali fast response dan 5 kali faster actuation point. Nah, itu mungkin diabaikan aja karena itu butuh kalkulasi matematikal yang lebih dalam ya, dan beberapa channel juga sudah membahas hal tersebut, dan memang kalau kita hitung secara real angkanya bisa dibilang angka tersebut tidak relevan, jadi mungkin itu hanya gimmick marketing aja. Akan tetapi yang tertulis di situ di mana 2 kali more durable dari switch-nya ini, harusnya itu bisa lebih baik ya. Bukan hanya 2 kali, tapi bisa dibilang indestructible, karena switch dengan Hall effect ini, nanti teman-teman bisa coba searching di YouTube, bisa dibilang adalah switch yang hampir nggak pernah rusak. Paling tahan lama lah, bisa dibilang seperti itu. Dan yang mungkin penasaran dengan bagaimana suara dari switch OmniPoint dari SteelSeries ini, di sini saya akan coba tampilkan bagaimana suara saat mengetik menggunakan OmniPoint Switch dari SteelSeries Apex Pro. Hal kedua dari kelebihan keyboard ini adalah pada software customization-nya atau SteelSeries Engine. Nah, lewat SteelSeries Engine, Apex Pro bisa kita setting makro yang otomatis keyboard semahal ini udah nggak perlu diragukan lagi ya, pasti bisa support makro. Kemudian ada actuation point yang bisa kita setel pada softwarenya ini. Per tombolnya bisa kita setting dengan angka yang berbeda, jadi terserah teman-teman. Jadi pada 61 tombol ini teman-teman bisa setting sesuai dengan angka yang teman-teman inginkan. Jadi kalau biasanya bermain FPS, WSAD ini bisa disetting agak lebih ringan, kemudian tombol yang lain bisa disetting agak lebih berat.
Selain itu, softwarenya juga memungkinkan kita untuk mengatur RGB illumination dari keyboardnya sendiri. Dan nggak hanya itu aja, kita bisa setting warna ataupun pola dari RGB-nya ini per tombolnya. Jadi nggak perlu sama semua untuk satu panel keyboard ini, untuk pola dan warnanya ini nggak perlu sama, jadi per tombol bisa kita setting masing-masing. Kemudian juga ada tambahan lainnya, misalnya seperti efek saat ditekan ataupun saat mengaktifkan seperti tombol caps lock, scroll lock, atau numlock. Ini mempunyai efek tersendiri sehingga kita bisa sadar bahwa apakah caps lock-nya sedang aktif atau tidak, numlock-nya sedang aktif atau tidak. Selain itu juga RGB-nya bisa kita atur untuk mode audio visualizer. Jadi kalau teman-teman dengar Spotify atau nonton YouTube, nanti RGB-nya ini bisa nyala sesuai dengan frekuensi atau amplitudo dari suara yang dihasilkan dari video atau lagu yang teman-teman dengarkan lewat komputer. Hal ketiga yang menjadi kelebihan dari keyboard ini ada pada OLED Smart Display di sebelah kanan atas dari keyboard ini. Nah, lewat fitur ini teman-teman bisa menjadi lebih mudah untuk memilih profil yang tadinya teman-teman sudah simpan pada software SteelSeries Engine-nya. Selain itu juga pemilihan actuation point, lampu RGB, makro juga bisa diakses melalui tombol dan OLED Smart Display yang ada pada sudut kanan atas ini. Tak hanya itu, OLED Smart Display ini juga bisa menampilkan in-game info seperti misalnya saat teman-teman bermain CSGO, jumlah kill, death, dan assist yang teman-teman dapatkan saat bermain game ini bisa ditampilkan lewat OLED Smart Display-nya. Saat berada di desktop, rollernya ini bisa berguna untuk volume up-down dan juga mute. Nah, selain itu OLED Smart Display-nya juga ini bisa teman-teman rubah untuk animasinya kalau teman-teman bosan. Jadi teman-teman tinggal menyiapkan filenya, bisa di-download atau juga buat yang ngerti untuk edit sendiri, teman-teman bisa siapin sendiri gambarnya, kemudian diimport lewat SteelSeries Engine-nya. Dan kemudian tampilan pada OLED Smart Display-nya ini akan berubah sesuai dengan tampilan yang teman-teman setting. Kemudian hal keempat adalah pada ukurannya. Jadi menurut gua SteelSeries Apex Pro untuk yang ukuran full size ini walaupun full size tapi gua suka dengan desainnya, dimana nggak ada kelebihan dari bodinya yang tidak perlu. Jadi bisa teman-teman lihat pada gambar, pada bagian kiri atas maupun bawah ini benar-benar sangat minim, ini sangat rapat mendekati kepada tombolnya masing-masing, baik sisi kiri, kanan, atas ataupun bawah. Jadi walaupun tampilannya garang tapi tetap minimalis. Hal kelima adalah housingnya. Housing menggunakan housing aircraft grade aluminium alloy pada bagian atas sehingga ini sangat kokoh ya teman-teman. Sedangkan untuk pada bagian bawah memang masih menggunakan bahan plastik. Fontnya di sini gua suka karena fontnya terbilang font standar ya, bukan font-font yang alay yang biasanya saat ini sedang tren di kalangan keyboard gaming. Dan posisi fontnya juga bisa dibilang ini sangat normal karena berada pada bagian sudut kiri atas. Ini mungkin bisa bersifat preferensi masing-masing ya, tapi kalau untuk gua pribadi ini gua suka dengan desain seperti ini. Selain itu ada juga wrist rest yang terpasang hanya dengan menggunakan magnet aja. Jadi teman-teman bisa dicopot kalau nggak perlu, tapi kalau juga perlu ini tinggal dideketin aja. Magnetnya sangat kuat, jadi nggak repot untuk dipasang ataupun dicopot, di kapan aja bisa digunakan. Kemudian kekurangan apa yang gue dapatkan dari SteelSeries Apex Pro? Sebelum gue bikin video ini, gue udah coba pakai mungkin sekitaran 1 bulanan. Dan beberapa hal yang gue temuin yang menjadi kekurangan dari SteelSeries Apex Pro adalah pertama, switch-nya. Memang OmniPoint switch adalah salah satu switch yang bagus ya, yang sangat mungkin bisa dibilang salah satu switch terbaik juga. Namun sayangnya OmniPoint switch harusnya sudah memiliki fitur Hall effect di mana sudah bisa mengukur besaran tekanan yang diberikan lewat medan magnetnya tersebut. Cuman sayangnya OmniPoint switch pada SteelSeries Apex Pro tidak memiliki fitur pressure sensitivity, karena menurut gue ini akan sangat bagus apabila pressure sensitivity dimiliki oleh keyboard ini. Jadi ini akan sangat berguna saat misalnya contoh kita bermain game. Jadi pada tekanan full dan tekanan setengah ini bisa memberikan efek percepatan gerak pada karakter atau pada game yang berbeda. Jadi misalnya waktu tekan tombol setengah dan tekan tombol full, pergerakan dari karakter atau mobil saat bermain game ini mungkin bisa berbeda. Sedangkan pada misalnya contoh switch flare tech yang dimiliki oleh keyboard Wooting, nanti teman-teman bisa coba YouTube. Switch pada
Wuting yang adalah switch flare tech ini memiliki fitur tersebut, padahal sama-sama memiliki fitur Hall effect, dan mungkin ini bisa diperbarui pada firmware berikutnya oleh SteelSeries. OmniPoint switch-nya juga hanya terdapat pada 61 tombol, jadi Hall effect tadi ini cuma dimiliki pada 61 tombol, sedangkan tombol yang lainnya tidak memiliki fitur ini karena hanya menggunakan switch silent red dari SteelSeries. Dan mungkin hal ini sengaja dibuat seperti itu untuk menekan harga sehingga bisa lebih kompetitif di pasaran. Poin berikutnya adalah OLED screen tadi. Nah, OLED screen ini menurut gue bisa dibilang terlalu kecil ya, sehingga waktu main game juga kita sebagai player akan jarang atau akan susah untuk mengakses melihat tampilan pada OLED Smart Display tersebut. Jadi bisa dibilang OLED Smart Display-nya ini hanya menjadi sekedar gimmick aja dan tidak begitu perlu, kecuali untuk pengaturan profile makro, actuation point-nya ini berguna, tapi untuk in-game display-nya ini bisa dibilang hanya gimmick aja. Dan mungkin akan bisa menjadi lebih bagus lagi apabila SteelSeries memberikan desain yang posisi OLED display-nya ini agar bisa lebih representatif sehingga kita sebagai player benar-benar bisa menikmati fitur in-game display-nya. Poin selanjutnya adalah pada bahan keycaps-nya. SteelSeries Apex Pro hanya menggunakan bahan keycaps ABS yang bisa dibilang sangat disayangkan untuk keyboard seharga ini. Padahal sebenarnya menurut gue bisa lebih premium lagi apabila SteelSeries menggunakan bahan keycaps double shot ya, sehingga kesan premiumnya bisa lebih dapat. Kemudian untuk softwarenya, SteelSeries Engine bisa dibilang integrasi terhadap game sangat kurang. Nanti teman-teman bisa coba lihat pada tampilan ini, gue coba liatin, sehingga OLED Smart Display-nya ini tidak akan menjadi terlalu berguna apabila teman-teman bermain untuk game yang tidak terintegrasi dengan SteelSeries Engine-nya. So, kembali ke pertanyaan awal, dengan harga 3,2 jutaan, apakah SteelSeries Apex Pro worth it di harga tersebut? Nah, menurut gua pribadi, harga tersebut agak kemahalan jika dibandingkan dengan apa yang ditawarkan tadi. Nah, dengan harga tersebut gua sebenarnya berharap bisa dapat bahan keycaps yang lebih premium ya, seperti mungkin misalnya double shot keycap dan bukan plastik ABS aja. Kemudian dengan fitur Hall effect harusnya bisa dapat aja sih untuk pressure sensitivity-nya pada tombol yang memiliki switch OmniPoint, atau mungkin bisa diberikan fitur pada SteelSeries Engine-nya untuk menonaktifkan pressure sensitivity apabila tidak digunakan. Dan gue pikir ini hanya masalah firmware aja sih, siapa tahu mungkin nanti bisa diupdate oleh SteelSeries-nya sendiri. Yang gue harapkan dari harga segini adalah palm rest-nya sebenarnya. Palm rest-nya ini cuma menggunakan bahan karet aja pada bagian atas, walaupun memang bahannya udah kokoh, tapi gue berharap sebenarnya palm rest-nya atau wrist rest-nya ini bisa menggunakan bahan yang lebih lembut, misalnya contoh ada foam, sehingga benar-benar bisa nyaman saat digunakan. Hal berikutnya adalah pada support atau integrasi terhadap gamenya dari SteelSeries Engine-nya sendiri. Gua harap beberapa waktu ke depan SteelSeries bisa lebih banyak menambahkan integrasi game terhadap SteelSeries Engine-nya, sehingga dari OLED Smart Display-nya ini benar-benar bisa menjadi berguna saat kita gunakan. Tapi semuanya ini kembali lagi ke preferensi masing-masing ya, karena ini berdasarkan preferensi gue pribadi yang pastinya berbeda dengan teman-teman yang lain. Dan oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan mengenai SteelSeries Apex Pro. Gue harap ini bisa menjadi hal yang berguna buat teman-teman untuk menjadi bahan pertimbangan atau menjadi sekedar informasi mungkin buat teman-teman. Lewat fitur-fitur yang ditawarkan tadi dan kekurangan yang gue bilang tadi, apakah SteelSeries Apex Pro ini worth it di harga 3,2 juta? Tolong share dong di kolom komentar di bawah, gue juga penasaran dan gue pengen tahu. Dan untuk pertanyaan mungkin teman-teman juga bisa lempar di kolom komentar di bawah, gue akan coba respon sebisa gue. Dan untuk live stream seperti biasanya setiap hari Minggu jam 1 siang, Senin sampai Jumat antara jam 7 sampai jam 11 malam. Dan untuk giveaway teman-teman bisa lihat di sosial media QWERTY Komputer hadiahnya apa, syaratnya seperti apa. Langsung aja ke sosial media, infonya semuanya gue taruh di situ. Dan yang terakhir, like video ini kalau teman-teman suka, dislike juga kalau nggak suka, subscribe kalau belum, dukung gua untuk supaya gua bisa lebih semangat lagi membuat video-video yang lebih bagus. Aktifkan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari gua selanjutnya. Dan mungkin segitu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video yang lain atau live stream berikutnya. Terima kasih dan bye.